Selamat pagi jemaat GKJ Beringin dan saudara-saudara semua yang pagi ini ikut bersama keluarga, baik anak-anak maupun keluarga-keluarga lain yang bergabung bersama jemaat GKJ Beringin. Pagi ini firman Tuhan di Minggu Paskah yang ke-6 kita akan bersama-sama membaca dari Injil Yohanes 14 ayatnya 15 sampai 21. Sebelumnya mari kita memohon Roh Kudus memimpin dan menerangi hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur. Pagi ini di hari yang cerah, pagi yang sejuk, hari pemberian Tuhan, kembali kami, Tuhan perkenankan untuk beribadah di Minggu Paskah yang ke-6. Meskipun masih dalam kondisi kami beribadah di rumah masing-masing. Tiba saatnya ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sapaan Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai setiap kami, sehingga kami dimampukan mengerti, memahami, dan melakukannya. Hamba-Mu yang dipercaya, kiranya Tuhan tuntun dan Tuhan tolong untuk menyampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang juga sampai hari ini masih di rumah, beribadah bersama keluarga. Bagaimana kabarnya? Saya yakin kalau ditanya kabarnya satu persatu, pasti jawabnya hampir sama. Lelah Pak, bosen Pak di rumah, bingung Pak mau ngapain lagi. Semua merasakan apa yang Bapak, Ibu, dan anak-anak rasakan. Tetapi tidaklah mengapa, kita tetap patut bersyukur karena pagi ini kita masih diberi kehidupan, bahkan diberi kesempatan untuk beribadah. Dan tema khotbah pagi ini di Minggu Paskah ke-6 ini adalah mengalirkan kasih Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian yang ada di rumah saat ini, saya yakin semua pasti tahu, semua pasti setuju bahwa jauh lebih mudah menulis dan membicarakan tentang kasih ketimbang melaksanakannya atau mempraktekannya. Betul ya? Saya yakin kasih itu kalau diomongkan, ditulis gampang. Tetapi kalau pas untuk mempraktekannya, itu yang seringkali membuat banyak orang Kristen jatuh. Jatuh dalam pengertian apa? Hanya bisa omong doang. Di sisi yang lain, kasih bagi setiap orang Kristen, kasih bagi setiap orang percaya merupakan pokok, pondasi hidup yang mendasari dan mewarnai kehidupan mereka. Bahkan kasih adalah inti dari Injil. Yesus Kristus sendiri adalah teladan kasih yang sempurna bagi kita. Kehidupan Kristus adalah wujud nyata kasih sempurna itu. Bahkan saya selalu ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Karena begitu sentralnya kasih bagi setiap pengikut Kristus, Paulus pernah mengatakan demikian. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak kita simak ya pelan-pelan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi
Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan yang terakhir, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Luar biasa. Kasih ditempatkan sangat-sangat sentral, terpusat menjadi kehidupan yang harus mewarnai kehidupan orang percaya. Begitu sentralnya kasih dalam kehidupan iman Kristen, hal ini dipertegas lagi dalam Injil Yohanes. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, kalau dalam bahasa saya yang singkat, di sana dikatakan Allah adalah kasih. Loh, luar biasa. Lengkapnya demikian. Saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab adalah kasih. Jadi, tidak ada lagi kata-kata yang mengingkari bahwasanya dan seharusnya kasih mewarnai kehidupan orang Kristen. Namun demikian kenyataannya sering jauh dari apa yang seharusnya dilakukan. Dan pagi ini di Minggu Paskah 6 kita akan menggumuli sebuah tema, mengalirkan kasih Allah di Minggu Paskah yang ke-6 dengan bacaan Yohanes 14 ayatnya 15 sampai 21. Saya akan membacakannya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan hidup, bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan. Di awal tadi saya panjang lebar memberikan prolog tentang betapa pentingnya kita paham betul betapa sentralnya kasih bagi setiap orang Kristen itu harus dimiliki. Bahkan betapa pentingnya kasih itu harus mewarnai kehidupan orang Kristen. Tadi di awal sengaja saya berikan panjang lebar prolog tentang kasih supaya kita bisa memahami
apa yang terjadi tatkala Yesus bercakap-cakap pada para murid yang kita baca dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yesus tahu sebentar lagi setelah nanti peristiwa kebangkitannya kemudian dia naik ke surga, murid-muridnya akan menghadapi begitu banyak tantangan. Maka terjadilah perbincangan, percakapan antara Yesus dan murid-murid. Dan ditegaskan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Rupanya kasih yang diinginkan oleh Yesus kepada para muridnya memiliki arti, yaitu tatkala murid-muridnya menuruti segala perintahku. Ku di sini adalah Yesus. Jadi kasih itu yang harus dipahami, yaitu hidup dalam perintah Allah. Makanya tadi saya singgung, sekalipun kalau tidak ada kasih tidak ada gunanya. Karena tidak hidup di dalam Tuhan, tidak hidup di dalam Allah. Kemudian Yesus mengatakan demikian di ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Apa maksudnya? Saya mencoba untuk melihat sisi yang lain. Jadi mewujudkan kasih itu bukanlah hal yang mudah, dan Yesus tahu betul itu. Karena itu dibutuhkan penolong untuk mewujudkannya. Dan ayat 16 kata penolong berasal dari satu kata, yaitu bahasa Yunani parakletos, yang berarti seorang yang dipanggil datang untuk menolong pada saat kesulitan. Arti khususnya terletak pada alasan mengapa ia dipanggil. Jadi parakletos ini menolong manusia dalam kelemahannya dan memberi kemampuan untuk menghadapi hidup. Yang nanti kita akan berbicara bahwa parakletos ini penolong yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi percakapan para murid dan Tuhan Yesus ini, Roh Kudus akan dicurahkan pada hari 50 hari setelah kebangkitannya. Jadi jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah menyampaikannya. Sebelum semuanya itu terjadi, Yesus telah mengatakannya terlebih dahulu, supaya apa? Ketika hal-hal yang dikhawatirkan para murid setelah Yesus naik ke surga, peristiwa kebangkitan selesai, kemudian Yesus naik ke surga, para murid sungguh-sungguh mempercayainya. Ini menarik. Jadi berbicara Roh Kudus, jauh-jauh hari Tuhan sudah memperkuat hati para murid. Mereka tidak akan menjadi yatim piatu, artinya tidak sendirian. Allah tidak berdiam diri. Allah tidak membiarkan murid-murid itu, tetapi ia hadir dalam roh yang menuntun dan menolong mereka. Ini menarik. Jadi percakapan Yesus dan murid ini, inilah yang mendasari nantinya kita setelah peristiwa kenaikan dan Pentakosta nanti, kita baru tahu bahwa jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah mengatakannya. Khususnya kalau kita selalu ingat bacaan yang ada di Yohanes 14 ini. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Jadi Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus ini nantinya yang akan menolong. Yang pertama, anak-anak atau murid-murid Yesus tetap bisa taat kepada Kristus. Karena ketaatan kepada Yesus terwujud melalui hidup dalam kasih. Jadi, tatkala taat kepada Allah, tatkala taat kepada Tuhan, tatkala taat kepada apa yang diajarkan oleh Yesus, mereka sebetulnya hidup dalam kasih.
Karena Yesus sendiri adalah kasih. Bahkan tadi saya katakan Yesus adalah tauladan kasih yang sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anakku yang saat ini di rumah. Masih ingat Yohanes 3 ayat 16. Ayo, siapa yang masih ingat harus hafal Yohanes 3 ayat 16. Anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu yang sering PA, sering sarasehan, saya berpikir pasti ingat. Ayat 16 bunyinya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi seluruh narasi kehidupan Yesus, pelayanan, kematian, kebangkitan, kenaikan, sampai nanti turunnya Roh Kudus, narasi utamanya adalah kasih. Ini menjadi sentral. Nah, gini pertanyaannya, bagaimana kita yang sudah menerima kasih Allah itu bisa mengalirkan kasih itu dalam kehidupan kita? Di sana dikatakan tema yang indah, mengalirkan kasih Allah. Ada ayat yang menarik untuk kita baca. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, inilah yang menjadi perenungan yang indah. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, saya sebagai pendeta merasa senang, bersyukur atas atensi jemaat GKJ Beringin, PRJ GKJ Beringin, yang sangkul sinangkul mengumpulkan persembahan untuk diwujudkan dalam bantuan sosial bagi mereka yang membutuhkan, tidak hanya warga gereja, tetapi warga sekitar. Jadi tidak hanya selfie, gaya aksi, tetapi mereka benar-benar aksi nyata. Melihat situasi banyak orang yang saat ini butuh sapaan kasih, tidak sekedar kata-kata. Saya di atas mimbar ini mengucapkan terima kasih untuk jemaat, terlebih PPRJ yang sudah memotori, mewujudkan bantuan sosial bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik yang warga jemaat maupun warga sekitar. Saudara-saudara sudah mewujudkan kasih itu tidak hanya kata-kata, tetapi tindakan. Dan di Minggu Paskah yang ke-6, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengalami kasih Allah dan penyertaan Roh-Nya itu tidak berhenti dinikmati sendiri. Bagaimana pengalaman Allah menolong kita, bagaimana pengalaman Allah bersama kita, memberkati kita, itu juga bisa dirasakan orang-orang yang berjumpa dengan kita. Sehingga orang lain melihat kita itu tidak hanya dari sisi kehidupan kekristenannya saja, tetapi mereka pun juga merasakan kekristenan itu yang penuh dan diwarnai dengan kasih. Yang terakhir, Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan sebagai orang percaya, kita adalah cerminan dari Yesus di bumi. Artinya apa? Tuhan ingin memberkati kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan Tuhan ingin memakai saudara dan saya dan gereja melakukannya. Ini yang dimaksud mengalirkan kasih Allah. Tuhan ingin memberkati saya, saudara, gereja, dan orang-orang sekitar kita melalui kita semua. Kita mau dipakai. Di sini maksud mengalirkan kasih Allah. Lewat kehidupan kita sebagai pribadi, lewat kehidupan kita sebagai gereja, lewat kehidupan kita sebagai jemaat. Sehingga bisa dinikmati sebagaimana Tuhan
memanggil kita untuk mewujudkan kasih di tengah-tengah kehidupan ini. Semoga di Minggu Paskah 6 ini, kasih yang mengalir, kasih yang dari Allah itu benar-benar ada dan dirasakan tidak berhenti dalam diri kita, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati. Amin. Kasih dari surga.